Kaisar Naga Abadi Chapter 3951 Bahasa Indonesia. Bab 3951, seorang kandidat dalam daftar kebanggaan surga alam semesta. Ras perempuan tua, pergilah ke neraka. Putra surga yang sombong dari suku Matahari Bulan berkata dengan dingin dan terus menyerang. Tidak ada seorang pun dari ras perempuan tua yang dapat menghentikannya dan mereka terbunuh satu demi satu. Itu Yin Jiuling. Salah satu kandidat daftar pahlawan alam semesta, Yin Jiuling, juga ada di sini. Para yaksa berteriak ketakutan. Dia adalah salah satu kandidat untuk daftar orang-orang sombong di surga. Tidak heran dia begitu kuat. Hati Luming tergerak. Di alam semesta purba, hanya ada 100 nama dalam daftar kebanggaan surga alam semesta. 100 orang ini jelas yang terkuat di antara yang terkuat, dan masing-masing dari mereka adalah generasi dengan bakat yang tak tertandingi. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang tidak tercantum dalam daftar orang-orang sombong di surga semesta, tetapi memiliki bakat untuk mencapainya. Orang-orang ini dikenal sebagai kandidat untuk daftar pilihan surga alam semesta. Para kandidat ini tidak peduli pada pengembangan, hanya bakat. Orang-orang ini memiliki potensi untuk masuk dalam daftar kebanggaan surga alam semesta. Misalnya, 5 teratas dalam daftar 100 kaisar semu teratas dikenal sebagai kandidat untuk daftar talenta terbaik di alam semesta karena bakat mereka sungguh menakjubkan. Hanya saja kultivasi mereka tidak cukup tinggi. Setelah beberapa tahun, mereka akan memiliki kemungkinan untuk masuk dalam daftar talenta terbaik di alam semesta. Ada banyak di alam semesta yang memiliki kemungkinan seperti itu. Luming menduga bahwa Wu Jisiu yang telah berubah menjadi darah sura dan Ling Yuwei yang telah berevolusi, memiliki bakat ini. Hanya saja bakat itu belum menyebar. Orang di depannya, Yin Jiuling dari suku Matahari Bulan, adalah salah satunya. Dia berada di level kedua dari alam Raja Surgawi, tetapi dia sangat kuat. Dia telah membunuh beberapa Raja Surgawi level keempat dari ras penyihir dalam hitungan detik. Tubuh Yin Jiuling diselimuti cahaya bulan yang suci. Kemanapun dia pergi, bakat-bakat tertinggi dari ras Hak terbunuh satu persatu. Cepat lari. Para prajurit elit yang tersisa dari ras Hak tidak berani bertarung dengan Yin Jiuling dan melarikan diri seperti orang gila. Tidak ada satupun perempuan tua di daerah ini yang berani tinggal. Begitu pula, ahli kesombongan surgawi dari suku Sun Mun tidak berani bertarung dengan Yin Jiuling demi Yin Qi yang jahat. Ketika dia melihat Yin Jiuling mendekat, dia pun mundur. Dengan lambaian tangannya, Yin Jiuling menangkap kekuatan Yin yang mengerikan di tangannya. Namun, dia segera mengerutkan kening dan bergumam, tidak ada spiritualitas sama sekali. Tidak berguna. Walaupun berkata demikian, Yin Jiuling masih menyimpan Yin Qi yang mengerikan. Suku Matahari Bulan mengolah jalan Yin. Bahkan Yin Qi yang jahat tanpa spiritualitas apapun sangat berguna bagi mereka. Lu Ming juga mundur. Dia tidak ingin melawan Yin Jiuling. Seorang jenius tingkat ini memiliki banyak kartu truf. Dia mungkin memiliki senjata pembunuh yang kuat di tangannya dan sangat sulit untuk dihadapi. Lu Ming bergegas ke tempat keempat. Dengan kekuatan QQ, ia dengan mudah membunuh kerumunan orang dari dua ras utama dan memperoleh Qi jahat. Akan tetapi, ia tetap tidak memiliki spiritualitas. Apa yang terjadi? Secara logika, Yin Qi jahat yang dihasilkan oleh Yin Qi yang begitu padat seharusnya memiliki spiritualitas. Mengapa tidak memiliki spiritualitas sama sekali? Kali ini bahkan iblis tulang pun merasa aneh. Pada saat ini, 2 untai Yin Qi yang tersisa juga telah diperoleh, tetapi mereka tidak memiliki spiritualitas. Meskipun demikian, para teladan kedua ras masih terlibat dalam pertempuran sengit. Bangsa Hak berani menggunakan putra surga yang sombong dari suku Sun Mun sebagai umpan untuk memikat roh-roh yang sudah mati. Suku Sun Mun tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit. Tepat saat Lu Ming hendak mengambil kesempatan untuk mundur, cahaya suci Taiyin yang mengerikan menyapu ke arahnya. Dia buru-buru memblokirnya dengan tombak peraknya. Ledakan. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan datang padanya. Tubuhnya bergetar dan dia mundur dengan cepat. Yin Jiuling. Dalam proses mundur,
Lu Ming menyadari bahwa orang yang menyerangnya adalah salah satu kandidat dalam daftar pahlawan di alam semesta, Yin Jiuling. Seorang manusia benar-benar menyelinap masuk dan mencoba memanfaatkan situasi. Jika aku membiarkanmu pergi, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangku? Suara dingin Yin Jiuling terdengar saat dia melangkah di udara. Dua sinar cahaya bulan suci berputar di sekitar tubuhnya. Asyik. Pada saat berikutnya, Yin Jiuling muncul di depan Lu Ming dalam sekejap seperti embusan angin dingin. Dua sinar cahaya Yin surgawi menebas Lu Ming seperti dua pisau surgawi. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya. Kekuatan terlarang itu diresapi ke dalam tombak perak dan menyatu dengan kekuatan Qiu-Qiu. Tombak perak itu ditusukkan ke arah Yin Jiuling. Tombak perak itu juga mengandung kekuatan teknik angin surgawi dan teknik disintegrasi besar. Ledakan. Serangan mereka kembali bertabrakan. Namun, hasilnya adalah Lu Ming masih belum sebanding dengannya. Ia mundur dengan cepat, qi dan darah dalam tubuhnya terus bergejolak. Yin Jiuling layak menjadi salah satu kandidat untuk mendapatkan gelar jenius di alam semesta. Kekuatan tempurnya terlalu tinggi. Meskipun kultivasinya hanya di tingkat kedua dari alam kaisar surgawi, kekuatan tempurnya sangat tinggi. Dia sebenarnya lebih kuat dari Qiu-Qiu ketika dia bergabung dengannya. Kekuatan tempur tingkat ini bahkan dapat melintasi 4 alam untuk membunuh musuh. Sungguh tidak dapat dipercaya dan mengerikan bagi seorang kaisar yang suci tega membunuh musuh yang 4 alam lebih tinggi darinya. Inilah puncak kejeniusan seluruh jagat raya purba, hampir berada di puncak semua kejeniusan. Dalam kehampaan besar dinasti suci atau kekuatan biasa lainnya di alam semesta, ini tidak terbayangkan. Di alam kaisar surgawi, mereka yang dapat bertarung lintas alam sudah merupakan para jenius di antara para jenius. Hanya dapat dikatakan bahwa alam semesta purba terlalu luas, dan terdapat terlalu banyak orang jenius. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang besar di antara para jenius. Namun, wajah Yin Jiuling sangat muram karena dia tidak berhasil membunuh Lu Ming dengan satu gerakan. Dia jelas sangat tidak puas. Sungguh makhluk metalik yang kuat. Makhluk metalik ini, aku menginginkannya. Yin Jiuling sangat mendominasi. Seolah-olah dia telah mengumumkan kepemilikan Qiu-Qiu hanya dengan satu kalimat. Dia mengendarai cahaya Yin yang suci dan melesat ke arah Lu Ming seperti seberkas cahaya. Dia melambaikan telapak tangannya dan kekuatan telapak tangannya yang mengerikan menyertai cahaya Yin yang suci dan melesat ke arah Lu Ming. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu berubah menjadi kekacauan. Ayo, Lu Ming sama sekali tidak takut. Dia menyambut serangan itu dan bertarung dengan Yin Jiuling. Dia memiliki kerja sama dengan Qiu-Qiu dan kekuatannya juga sangat kuat. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak akan mudah bagi Yin Jiuling untuk mengalahkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Faktor kekuatan surgawi asal telah terbangun 6 kali. 5 belenggu keterampilan rahasia asal telah diputus. Lu Ming bergumam dan mendesah dalam hatinya. Yin Jiuling hanya berada di alam kaisar dewa tingkat kedua, namun dia mampu melakukan hal ini. Sungguh mengerikan. Dan ini hanya di permukaan. Selain itu, ada juga keterampilan konstitusi tubuh rahasia dan metode ofensif lainnya yang sangat mengerikan. Semua faktor ini bersatu membentuk kekuatan tempur Yin Jiuling yang mengerikan. Orang-orang lain di sekitarnya tidak berani mendekati pertempuran antara mereka berdua. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Ming benar-benar mampu melawan Yin Jiuling. Meskipun ia mengandalkan makhluk logam, itu masih cukup mengejutkan. Matilah, bocah nakal. Pagoda Dewa Bulan. Yin Jiuling sudah kehilangan kesabarannya. Sebuah pagoda hitam legam muncul di tangannya. Pagoda itu memancarkan aura yang mengerikan. Kemudian, sinar cahaya suci Taiyin menyebar dari pagoda itu. Sebanyak 12 sinar cahaya Dewa Taiyin ditembakkan ke arah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 3952 Bahasa Indonesia. Bab 3952, Pertempuran Hebat dengan Yin Jiuling. 12 sinar cahaya Dewa Taiyin terbang keluar sekaligus. Senjata pembunuh yang hebat. Hati Lu Ming hancur.
Seorang jenius yang menakutkan seperti Yin Jiuling memang memiliki senjata yang ampuh. Pagoda ini adalah senjata pembunuh hebat Yin Jiuling, dan kekuatannya sangat mengerikan. Orang-orang dari ras Hak di sekitar melihat ini dan ekspresi mereka berubah. Mereka mundur dengan cepat. Meskipun ras perempuan tua itu juga memiliki kandidat untuk daftar kebanggaan surga di alam semesta, mereka tidak datang ke sini kali ini. Tidak ada seorang pun di sini yang cocok dengan Yin Jiuling. Pada saat ini, sebuah manik bundar muncul di tangan Lu Ming. Itu angin kencang mutiara, dia sudah bukan tandingan Yin Jiuling. Sekarang Yin Jiuling telah mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dia pasti harus mengeluarkan senjata pamungkasnya untuk melawan. Kalau tidak, dia hanya akan menghadapi kematian. Ledakan, di bawah bimbingan teknik angin surgawi yang agung. Mutiara angin yang ganas meledak dengan angin kencang yang menyapu ke depan. Ledakan, 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 12 sinar cahaya Dewa Taiyin bertabrakan dengan angin kencang. Suatu jenis kekuatan Yin tertinggi dan suatu jenis kekuatan yang tertinggi bertabrakan terus-menerus, mengakibatkan ledakan besar. Namun, pada akhirnya, angin kencang itu berhasil dipatahkan, dan masih tersisa beberapa berkas cahaya bulan suci yang mengarah ke Lu Ming. Ada pula perbedaan kekuatan antara senjata pembunuh hebat. Pada saat yang sama, hal itu juga terkait dengan kekuatan pengguna. Semakin kuat pengguna, semakin tinggi tingkat kultivasinya, dan tentu saja, semakin kuat senjata pembunuhnya. Kultivasi Yin Jiuling berada di tingkat kedua alam Kaisar Dewa. Dia mampu mengendalikan senjata pembunuh yang hebat dan tentu saja, dia mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar. Berdengung, Lu Ming mengayunkan tombak peraknya. Di kehampaan, bayangan tombak muncul dan membombardir cahaya suci Taiyin. Pada akhirnya, cahaya suci Taiyin terhalang. Namun, gelombang kedua serangan Yin Jiuling juga telah tiba. Membunuh. Yin Jiuling menjerit keras dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Yin Qi. Dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sebanyak 6 kali. Kekuatan surgawinya yang kuat disuntikkan ke dalam pagoda surgawi Yin. Pagoda surgawi Yin bersinar dan meledak dengan aura yang menakutkan. Sinar cahaya surgawi keluar lagi. Para favorit surga lainnya dari suku Matahari Bulan dan klan penyihir terkejut dengan pertarungan antara keduanya. Mereka berhenti dan melihat ke arah Lu Ming dan Yin Jiuling. Siapakah manusia itu? Dia sangat mengerikan, dia benar-benar mampu melawan Yin Jiuling. Terlebih lagi, dia hanya memiliki kultivasi seorang kaisar semu. Di sampingnya, banyak orang berdiskusi dengan kaget. Meskipun Lu Ming mengandalkan kekuatan eksternal, itu juga merupakan bentuk kekuatan untuk dapat menggunakan kekuatan eksternal. Misalnya, orang biasa tidak akan bisa menghindari atau melepaskan kekuatan semua jenis senjata pembunuh hebat. Mereka yang mampu mengendalikannya semuanya adalah orang-orang jenius yang mengerikan. Mereka tidak mengenali Lu Ming. Bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya. Mereka tidak tahu siapa dia berdasarkan aura sumber kehidupannya. Wus, wus. Sinar cahaya Dewa Taiyin melesat ke arah Lu Ming, membelah kehampaan dengan kekuatan yang mengerikan. Di sisi lain, Lu Ming terus mengarahkan angin kencang untuk melawan. Kedua belah pihak saling bertabrakan dengan hebat, tetapi Lu Ming masih belum sebanding dengan angin kencang Pearl. Masih ada manik-manik angin ganas cahaya surgawi yang menyerang Lu Ming terus-menerus. Lu Ming hanya bisa mengayunkan tombak perak untuk menghalanginya. Namun, Yin Jiuling sudah bergegas mendekat. Pagoda Dewa Bulan melancarkan gelombang serangan kedua ke arah Lu Ming. Lu Ming hanya bisa menggunakan mutiara angin ganas untuk menghalanginya. Namun, ia harus menghalangi cahaya suci Taiyin yang tersisa sambil menyapu mutiara angin ganas. Dengan cara ini, kekuatan mutiara angin ganas tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Lu Ming berada dalam posisi pasif. Kultivasiku masih terlalu lemah. Lu Ming mengerutkan kening. Dia hanya berada di alam calon kaisar dan fondasinya terlalu lemah. Sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan terkuat mutiara angin ganas. Jika dia berhasil menembus alam kaisar surgawi, bahkan jika itu hanya alam kaisar surgawi tingkat pertama, badai yang bisa dia panggil akan jauh lebih kuat. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Yin Jiuling. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan tongkat mistik es.
Meskipun mustahil bagi Luming untuk melepaskan bahkan sebagian kecil kekuatan tongkat mistis es dengan kultivasinya, itu masih lebih kuat daripada mutiara angin yang ganas. Lagi pula, tidak ada yang mengenalnya. Bahkan jika dia menggunakan tongkat mistis es, tidak ada yang akan tahu itu miliknya. Yang terpenting, tidak ada orang tua di sini. Mereka semua adalah anak muda dan mungkin tidak tahu betapa berharganya tongkat es misterius itu. Huhuhu, sekali lagi, Luming menarik retakan di mutiara badai. Angin kencang bersiul dan menyapu langit, menghancurkan kehampaan. Angin kencang dari angin yang ganas dan cahaya surgawi bulan terus-menerus bertarung satu sama lain. Pada saat ini, Luming punya pikiran dan tongkat mistis es muncul di tangannya. Ledakan, batang es misterius itu membesar dengan cepat, seperti gunung, dan meledak. Cahaya suci Taiyin yang tersisa langsung dihancurkan oleh tongkat es misterius itu. Tongkat es misterius itu tidak berhenti dan terus melesat ke arah Yin Jiuling. Ada satu lagi, bagaimana mungkin? Yin Jiuling mengeluarkan suara gemuruh tak percaya saat dia mundur. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan penuh pagoda Dewa Matahari Bulan dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Namun, dia masih terlambat selangkah. Di Menara Dewa Bulan, cahaya Dewa Bulan belum diaktifkan. Bing Xuanhun hendak menyerangnya. Yin Jiuling hanya bisa mengendalikan pagoda Dewa Matahari Bulan untuk menghalanginya di depannya. Ledakan, tongkat es yang dalam menghantam pagoda Dewa Taiyin dengan keras, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Kemudian, pagoda Dewa Taiyin terbang mundur dan menabrak Yin Jiuling. 9 lapisan cahaya pelindung di tubuh Yin Jiuling hancur. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. 2 senjata pembunuh yang hebat. Bagaimana bisa ada 2 senjata pembunuh yang hebat? Para elit ras Matahari Bulan dan ras perempuan tua berteriak kaget. Sudah sangat menakutkan bagi seseorang untuk dapat mengendalikan senjata pembunuh yang hebat. Kondisinya sangat keras, dan mustahil bagi siapapun yang bukan seorang jenius tingkat atas untuk melakukannya. Selain itu, tidak selalu lebih baik untuk mengendalikan lebih banyak senjata. Itu juga tergantung pada apakah kekuatan itu dapat digunakan. Tanpa kekuatan, tidak peduli seberapa besar kendali yang dimilikinya, semuanya akan sia-sia. Di sisi lain, Luming memiliki tubuh terlarang. Bahkan jika dia mengendalikan beberapa senjata pembunuh yang kuat, dia masih bisa melepaskan beberapa gerakan. Setelah Luming melukai Yin Jiuling dengan satu gerakan, dia memegang tongkat mistik es dan terus menyerang Yin Jiuling. Mata Yin Jiuling menampakkan ekspresi ngeri dan dia meraung marah. Bocah, cepat atau lambat aku akan membalas dendam ini. Begitu dia selesai berbicara, Yin Jiuling terbungkus dalam cahaya surgawi Taiyin, berubah menjadi seberkas cahaya, dan segera meninggalkan tempat itu. Luming ingin mengejarnya, tetapi dia menyadari bahwa Yin Jiuling sangat cepat, bagaikan seberkas cahaya. Luming tidak dapat mengejarnya. Dalam hal kultivasi, Luming berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika dia memiliki kultivasi Kaisar Surgawi, dia tidak akan lebih lambat dari Yin Jiuling saat dia menggunakan teknik angin surgawi. Sekarang, dia hanya bisa menyaksikan Yin Jiuling melarikan diri. Setelah Yin Jiuling melarikan diri, Luming menyimpan tongkat mistik esnya dan segera meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang berani menghentikan Luming. Dengan kekuatan tempurnya yang mengerikan, mereka akan mati jika mereka maju. Masih belum ada energi spiritual Yin. Apa yang terjadi? Setelah meninggalkan tempat di mana 9 makam itu terhubung, Luming mengerutkan alisnya. Bahkan tulangnya pun terasa aneh. Secara logika, dengan tata letak 9 makam yang saling terhubung, pasti akan dapat melahirkan Yin Qi jahat spiritual. Namun, pada akhirnya, ke-6 Yin Qi jahat tersebut tidak memiliki sifat spiritual. Apakah aku benar-benar harus pergi dan menyerang makam-makam yang mengerikan itu? Luming bergumam sambil merasakan sakit kepala. Kaisar Naga Abadi Chapter 3953 Bahasa Indonesia Bab 3953, Makam Kaisar Tertinggi. Pada akhirnya, Luming menggelengkan kepalanya, mustahil untuk menyerang makam semacam itu. Roh-roh yang mati di makam semacam itu sangat mengerikan. Pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Tidakkah kau lihat?
Suku perempuan tua dan suku matahari bulan itu memiliki begitu banyak orang dan begitu banyak jimat penangkal kejahatan, tetapi mereka tidak berani pergi. Iblis tulang, di mana kau sembunyikan teknik rahasia kuno itu? Mungkinkah tempat itu bisa melahirkan energi yin? Lu Ming bertanya kepada iblis tulang. Dia berencana untuk mendapatkan 3.000 teknik rahasia kuno terlebih dahulu sebelum mencari ki jahat. Tempat itu berada di tengah-tengah negeri 10.000 makam. Di dalam makam yang sangat besar, makam kaisar tertinggi. Kata Bon, makam kaisar tertinggi, sarang. Lu Ming hampir mengumpat. Yang disebut makam kaisar tertinggi adalah kaisar yang ada di dalam makam. Makam itu terletak di atas semua makam besar. Makhluk-makhluk yang dikubur di dalamnya pastilah yang paling menakutkan. Lalu, seberapa mengerikankah roh-roh mati yang berevolusi dari makhluk-makhluk itu? Bukankah Lu Ming mencari kematiannya sendiri jika dia pergi ke sana? Iblis tulang telah menyembunyikan teknik rahasia kuno di sana, jadi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Jangan khawatir, karena aku memanggilmu ke sini, aku yakin aku bisa membantumu mendapatkannya. Meskipun ada yang maha kuasa yang tiada taraf yang dimakamkan di makam kaisar, dia tidak berubah menjadi roh mayat hidup setelah kematiannya. Itu sepenuhnya tergantung pada takdir untuk berubah menjadi roh mayat hidup. Semakin kuat dirimu, semakin kamu tidak bisa berubah menjadi roh mayat hidup. Bon menjelaskan, jadi dia tidak berubah menjadi mayat hidup. Lu Ming menghela napas lega. Namun, nada bicara Bon berubah. Namun, ada banyak makam kecil di sekitar makam kaisar yang menjaganya. Banyak dari makam kecil ini telah berubah menjadi roh orang mati. Jika Anda ingin memasuki makam kaisar, Anda harus melewati makam kecil ini. Selain itu, yin qi di sana sangat padat, dan ada kemungkinan besar akan melahirkan yin qi spiritual. Lu Ming segera memutuskan untuk menuju ke makam kaisar. Di satu sisi, ia dapat memperoleh teknik rahasia kuno. Sementara di sisi lain, ia dapat menemukan yin qi spiritual. Mengikuti instruksi iblis tulang, Lu Ming menuju makam kaisar tertinggi. Makam kaisar berada di inti tanah 10.000 makam, dan yin qi-nya paling padat. Namun, Lu Ming memiliki kekuatan terlarang dan dapat menahan invasi yin qi. Sepanjang perjalanan, Lu Ming menghindari makam-makam yang mengerikan dan beberapa keajaiban suku Sun Mun dan ras Hak. Setelah beberapa jam, Lu Ming tiba di tanah yang luas. Daerah ini sangat aneh. Dari kejauhan, orang bisa melihat puncak gunung yang sangat megah berdiri di antara langit dan bumi. Itu bukan puncak gunung, tetapi sebuah makam besar. Itu lebih besar dari makam manapun yang pernah dilihat Lu Ming dalam perjalanannya. Di sekitar makam besar ini, terdapat banyak makam kecil. Makam-makam kecil ini seperti penjaga. Sebenarnya, itu tidak salah. Makhluk-makhluk yang dikubur di makam-makam kecil ini memang penjaga keberadaan mengerikan di makam kaisar. Saat makhluk mengerikan itu dikubur, dia telah membunuh sekelompok penjaga hidup-hidup dan menggunakan mereka sebagai kuburannya. Yin qi mendidih dan lebih dingin dari es. Lu Ming harus melewati makam penjaga untuk memasuki makam kaisar. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia berubah menjadi embusan angin dan terbang maju. Kemanapun dia lewat, yin qi yang tebal itu hancur. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Sesosok tubuh berlari ke arah Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Kemudian, terdengar suara siulan yang mengerikan. Sinar cahaya pedang menembus yin qi dan menebas Lu Ming. Lu Ming tidak ragu-ragu. Tombak perak di tangannya menyapu ke arah cahaya pedang. Ketika mereka tiba, Lu Ming menyuruh Qiu Qiu berubah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia bersenjata lengkap dan siap untuk pertempuran besar kapan saja. Ledakan. Sinar pedang menebas tombak perak itu. Tombak perak itu bergetar hebat dan tubuh Lu Ming bergetar hebat. Dia mundur puluhan ribu meter. Dia merasakan darahnya mendidih dan dia hampir muntah darah. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya melihat seperti apa rupa makhluk yang menyerangnya. Makhluk itu bertubuh manusia dan berkepala buaya. Tingginya lebih dari 3 meter dan mengenakan baju besi compang camping. Ia memegang pedang tebal dan tubuhnya dipenuhi energi yin. Ini adalah roh mayat hidup dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wah, roh mayat hidup berkepala buaya itu menghentakkan kakinya dengan keras.
Tubuhnya seperti gunung kecil, menghantam Luming. Pedang tebal dan berat itu diarahkan ke kepala Luming, dan ruang pun terbelah menjadi dua. Pada saat ini, Luming tidak melambaikan tombak peraknya untuk menghalangi. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tangan kiri Luming. Kemudian, 16 rune emas terbang keluar. Luming mengeluarkan jimat penakluk kejahatan. Segel penakluk kejahatan tidak diragukan lagi merupakan cara paling efektif untuk menangani roh-roh mayat hidup. Diterangi cahaya keemasan yang menyilaukan, roh batu berkepala buaya itu tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Tubuhnya mengeluarkan suara mendesis, dan asap hitam mengepul. Dan EBSCP, mengaum. Roh kepala batu buaya humanoid itu meraung terus-menerus, tubuhnya terus-menerus mundur. Menekan, Luming mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan terlarang itu terlalu kuat. Setelah disuntikkan ke dalam jimat penangkal kejahatan, cahaya keemasan dari jimat penangkal kejahatan itu menjadi sangat menyilaukan, seolah-olah puluhan penyihir mengendalikannya pada saat yang bersamaan. Cici, roh mati berbadan manusia berkepala buaya itu mulai terkikis dan auranya pun semakin melemah. Pada akhirnya, dia mengeluarkan raungan enggan, berbalik, dan lari, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Setelah roh mayat hidup itu melarikan diri, Luming segera menyingkirkan jimat penundukan kejahatan. Bagaimanapun, mengendalikan jimat penundukan kejahatan secara terus-menerus sangat menguras energi. Luming terus terbang menuju makam kaisar tertinggi. Namun, tak lama kemudian, ia diserang oleh lebih banyak roh mati. Kali ini, beberapa roh mati menyerangnya dari segala arah. Terlebih lagi, roh-roh mati ini tampaknya berasal dari ras yang sama. Mereka sama dengan roh mati yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Mereka memiliki tubuh manusia dan kepala buaya. Mereka mengenakan baju besi compang camping dan memegang pedang berpunggung tebal. Luming tidak mau bertarung langsung dengan roh-roh mayat hidup ini. Dia mengeluarkan jimat penundukan kejahatan dan menakut-nakuti mereka. Setelah itu, Luming diserang oleh lebih dari selusin roh mayat hidup, yang semuanya ketakutan oleh jimat penundukan kejahatan. Akhirnya, Luming tiba di makam kaisar tertinggi. Tidak, ada seseorang yang masuk lebih dulu. Pintu makamnya terbuka. Tulang berteriak. Luming melihatnya. Memang, batu nisan makam itu telah bergeser sedikit. Apakah kamu yakin itu sudah ditutup sebelumnya? Luming bertanya. Tentu saja, tidak ada kesalahan. Pasti ada yang masuk lebih dulu. Nak, cepatlah masuk untuk menghentikan pihak lain. Tulang berteriak. Asyik. Sebelum iblis tulang itu menyelesaikan kalimatnya, Luming sudah melesat keluar. Pada saat berikutnya, Luming sudah menyerbu ke dalam makam. Di makam kaisar, Yin Qi begitu padat hingga hampir terwujud. Luming tidak terkejut. Sebaliknya, dia gembira. Dengan Yin Qi yang begitu padat, peluangnya untuk melahirkan Yin Qi spiritual jauh lebih tinggi. Makam Kaisar Agung sangat luas. Ada lorong menuju bagian depan. Luming menyebarkan indera spiritualnya dan mengamati sekelilingnya. Sosoknya seperti embusan angin saat ia bergegas maju di sepanjang lorong. Tiba-tiba, Luming berhenti karena merasakan adanya bahaya. Saat berikutnya, tekanan yang sangat besar menyerbu ke arahnya dari depan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3954 Bahasa Indonesia. Bab 3954, Yin Jiuling yang aneh. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba muncul di makam kaisar tertinggi dan menyerbu ke arah Luming. Tanpa berpikir panjang, Luming mengangkat tombak peraknya secara diagonal ke atas. Seperti pelangi perak, tombak itu menembus kehampaan dan menusuk kekuatan itu. Ledakan. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia terhuyung mundur. Dia menabrak dinding makam kaisar tertinggi. Dia merasakan beberapa tulang di tubuhnya patah dan dia memuntahkan seteguk darah. Akan tetapi, sebelum Luming sempat bereaksi, sesosok tubuh telah menyerbu ke arahnya. Dialah orangnya. Mata Luming menyipit dan dia sedikit terkejut. Orang yang menyerangnya adalah Yin Jiuling. Namun, kondisi Yin Jiuling saat ini sedikit tidak tepat. Seluruh tubuh Yin Jiuling dipenuhi dengan Yin Qi yang pekat dan mengerikan. Matanya hitam pekat, tanpa jejak putih,
seperti dua pusaran hitam pekat. Wajahnya berkerut, membuatnya tampak sangat ganas. Mengaum, Yin Jiuling meraung dan menerkam Lu Ming. Dia mencengkeram dengan kedua tangan, menyebabkan ruang itu meledak dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Tanpa ragu, Lu Ming mengeluarkan mutiara angin yang ganas. Seketika, angin kencang bersiul dan angin panas yang mengerikan menyapu. Angin kencang yang membakar menerobos Yin Qi dan menyembur menuju Yin Jiuling. Ledakan-ledakan-ledakan. Cakar Yin Jiuling mencakar angin kencang, dan ledakan dahsyat meletus. Untuk sesaat, getaran terus berlanjut, dan angin kencang tampaknya benar-benar pecah. Sangat kuat, Lu Ming menampakkan ekspresi terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan Yin Jiuling jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengannya sebelumnya. Karena saat ini, Yin Jiuling bahkan belum menggunakan pagoda Dewa Yin yang ekstrim. Dia belum menggunakan senjata pembunuh yang hebat itu. Tanpa menggunakan senjata pembunuh apapun, dia mampu menghadapi Lai Feng secara langsung. Kekuatan semacam ini bisa disebut mengerikan. Baru beberapa jam, bagaimana kekuatan Yin Jiuling bisa meningkat begitu pesat? Lu Ming dapat merasakan bahwa kultivasi Yin Jiuling belum meningkat. Dia masih berada di alam Kaisar Surgawi tingkat kedua. Basis kultivasinya belum meningkat, tetapi kekuatan tempurnya telah melonjak. Tidak, orang ini telah dirasuki. Dia telah dirasuki oleh seutas Yin Qi. Suara iblis tulang terdengar. Apa? Bagaimana mungkin dia dirasuki oleh kekuatan Yin yang mengerikan? Lu Ming bingung. Apa yang tidak mungkin? Ketika kekuatan Yin yang jahat memiliki kecerdasan, ia akan melangkah lebih jauh dan melahirkan kecerdasan. Ia akan menjadi bentuk kehidupan yang sangat menakutkan, mampu mengambil alih makhluk hidup lain dan menempel padanya. Jelas, Yin Jiuling ini diambil alih oleh seutas kekuatan Yin yang jahat yang telah melahirkan kecerdasan. Anak ini sudah benar-benar tamat, kata Bon. Lu Ming benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa di atas kekuatan Yin yang mengerikan itu, ada juga kekuatan Yin yang mengerikan yang telah memperoleh kecerdasan. Itu sangat mengerikan dan bahkan dapat merasuki makhluk hidup lainnya. Jelas, seberkas Yin Qi jahat yang cerdas lahir di makam kaisar tertinggi. Yin Jiuling telah menerobos masuk terlebih dahulu dan dirasuki oleh Yin Qi jahat. Tidak heran dia menjadi begitu gila dan tubuhnya dipenuhi dengan Yin Qi jahat yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Yin Jiuling sangat gila. Dia terus-menerus meraung dan menyerang dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil memblokir badai yang ditarik Lu Ming. Kemudian, ia meraung dan menyerang Lu Ming. Lu Ming terus mengarahkan angin kencang dalam manik angin itu untuk menyerang Yin Jiuling dan menghalanginya. Kalau begitu, aku seharusnya memenuhi syarat untuk mendaftar ke Istana Surgawi dengan Yin Qi jahat dengan kecerdasan spiritual, kan? Lu Ming bergumam. Tentu saja itu memenuhi syarat. Itu level yang lebih tinggi, bagaimana mungkin tidak memenuhi syarat? Lagi pula, kau tidak punya pilihan lain selain berurusan dengan Yin Jiuling ini. Kata Bon. Mengapa? Lu Ming penasaran. Mengapa dia harus menyelesaikan ini? Paling-paling dia bisa pergi ke tempat lain untuk menemukan Yin Qi spiritual. Karena jurus rahasia kuno dan jurus rahasia jalur iblis lainnya yang kutinggalkan sudah ada padanya. Kata Bon. Lu Ming tercengang. Karena aku dulu menyegel jurus rahasia kuno dan beberapa jurus rahasia biasa dari jalur iblis di mutiara tulang. Sekarang, aku dapat dengan jelas merasakan bahwa mutiara tulang itu ada di Yin Jiuling. Bon terus menjelaskan. Lu Ming sekarang mengerti. Ternyata dia terlalu lambat. Bahkan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh iblis tulang telah diperoleh oleh Yin Jiuling. Kalau begitu, Yin Jiuling memang pantas mati. Binatang jahat, serahkan nyawamu. Lu Ming berteriak keras, dengan panik menarik kekuatan mutiara angin yang ganas. Pada saat yang sama, tongkat panjang muncul di tangan kanannya. Batang es misterius. Ledakan. Batang es misterius itu, dengan aura yang dahsyat, menghantam Yin Jiuling. Ledakan. Yin Jiuling terkena tongkat es misterius itu secara langsung. Dia meraung dan mundur, batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah. Yin Qi jahat di tubuhnya berkedip terus-menerus. Namun, Yin Jiuling baik-baik saja.
Dia menahan serangan tongkat es misterius itu. Itu karena Yin Qi yang kaya di dunia terus-menerus berkumpul menuju Yin Jiuling, dan aura Yin Jiuling menjadi kaya lagi. Mengaum, Yin Jiuling meraung seperti binatang buas. Ki jahat di dunia diaduk olehnya dan berubah menjadi energi ganas yang menyerbu ke arah Luming. Ekspresi Luming agak serius. Yin Jiuling tidak menggunakan pagoda surgawi Taiyin. Luming menduga bahwa setelah Yin Jiuling dirasuki oleh Qi Yin yang gelap, dia tidak dapat lagi menggunakan pagoda surgawi Taiyin. Senjata pembunuh yang hebat seperti itu memiliki perasaan dan dapat mengenali orang. Setelah dirasuki, itu sama saja dengan bukan Yin Jiuling. Namun, dia tidak menggunakan senjata pembunuhnya. Ini adalah tanah ribuan makam, makam seorang kaisar, tempat lahirnya Yin Qi yang jahat. Yin Jiuling diberkati oleh surga di sini, dan dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat, yang sangat sulit untuk dibunuh. Baru saja, dia terkena tongkat es misterius itu secara langsung, tetapi dia masih baik-baik saja. Ini menunjukkan betapa mengerikannya itu. Tidak butuh waktu lama bagi Luming untuk mengendalikan dua senjata pembunuh hebat pada saat yang sama. Apakah dia benar-benar bisa membunuh Yin Jiuling? Luming tidak percaya diri dan hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Ledakan, ledakan, kekuatan dari dua senjata pembunuh besar itu meledak. Pertama, badai di mutiara badai menghalangi serangan Yin Jiuling. Kemudian, tongkat es misterius itu menembus lapisan-lapisan dan mengenai Yin Jiuling. Yin Jiuling terlempar dan menabrak dinding. Yin Qi jahat di tubuhnya bergetar dan auranya melemah. Namun, Yin Qi di sekitarnya terus berkumpul menuju Yin Jiuling. Luka-lukanya langsung sembuh, dan auranya menjadi semakin mengerikan. Bagaimana kita melawan hal ini? Luming terdiam. Nak, apa kau bodoh? Gunakan segel penekan kejahatan. Bon memperingatkan. Ya, Luming berharap bisa menamparkan dirinya sendiri. Dia benar-benar bingung sekarang. Dia benar-benar lupa tentang jimat penangkal kejahatan. Ki jahat serupa dengan roh mayat hidup, dan segel penekan kejahatan dapat sepenuhnya menahannya. Dengan satu pikiran, seperangkat jimat penakluk kejahatan terbang keluar, memancarkan cahaya kemasan dan menekan Yin Jiuling. Cici, Yin Jiuling terus meraung saat asap hitam mengepul dari tubuhnya. Matanya yang hitam pekat memperlihatkan ekspresi ketakutan saat dia mundur. Kaisar Naga Abadi Chapter 3955 Bahasa Indonesia. Bab 3955, Bab 3955 Gunung Iblis Yin Pit. Luming menggunakan jimat penundukan kejahatan untuk mendorong Yin Jiuling mundur. Yin Jiuling mundur dengan cepat dan berbalik untuk lari. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja. Luming berteriak dan mengejar Yin Jiuling. Namun, kecepatan Yin Jiuling sangat cepat. Saat dia berlari, dia mengendalikan Yin Qi untuk menyerbu ke arah Luming. Yin Qi di makam kaisar tertinggi terlalu tebal, bagaikan badai Yin Qi yang sepenuhnya menghalangi penglihatan Luming. Pada saat Luming telah menembus beberapa helai Yin Qi, dia telah kehilangan jejak Yin Jiuling. Menjijikkan, Luming sangat tidak senang. Dalam perjalanan ke negeri 10.000 kuburan ini, dia tidak memperoleh satu pun teknik rahasia kuno milik iblis tulang atau teknik rahasia jahat, dia juga tidak memperoleh Yin Qi yang hidup dan mengerikan. Ini adalah pertama kalinya Luming memasuki suatu tempat tanpa keuntungan apapun. Orang ini tidak bisa lari. Dia punya manik-manik tulangku. Aku bisa merasakan lokasi umumnya. Kata Bon. Apakah dia masih berada di makam kaisar tertinggi? Bawa aku ke sana. Kata Luming. Dia sudah pergi. Dia sudah meninggalkan makam kaisar tertinggi. Aku rasa dia tidak akan tinggal di negeri 10.000 kuburan itu. Kata Bon. Kau tidak akan tinggal di negeri 10.000 kuburan. Kenapa? Luming bertanya. Itu karena kekuatan Yin yang jahat telah memperoleh kesadaran. Setelah merasuki makhluk hidup lain, ia akan terus melahap kekuatan Yin yang jahat lainnya untuk memperkuat dirinya, terutama yang memiliki kesadaran. Itulah sebabnya tidak ada Yin Qi jahat spiritual lainnya di negeri 10.000 kuburan. Saya kira semuanya telah dilahap oleh untaian Yin Qi jahat ini. Itulah sebabnya ia begitu kuat. Selanjutnya, dia akan melahap Yin Qi lainnya,
jadi dia harus pergi ke tempat lain dengan yin qi yang padat. Tentu saja, dia harus meninggalkan negeri 10.000 kuburan itu. Aku bisa merasakan bahwa dia bergerak cepat menuju pinggiran negeri 10.000 kuburan. Bond dengan cepat menjelaskan. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk, wajahnya sedikit muram. Bukannya tanah 10.000 kuburan itu tidak punya kekuatan yin jahat yang berakal budi, tetapi tanah itu telah dilahap oleh benang kekuatan yin jahat yang cerdas ini. Di mana dia? Ayo kita kejar dia, kata Lu Ming. Jika itu hanya ki jahat, Lu Ming tidak akan mempermasalahkannya. Paling-paling, dia akan mencari tempat lain. Namun, ada keterampilan rahasia kuno di pihak lain. Lu Ming harus merebutnya. Dia mengolah tubuh terlarang dan tidak dapat memahami teknik rahasia asal. Oleh karena itu, 3.000 teknik rahasia kuno adalah serangan terkuatnya. Masing-masing sangat berharga. Terlebih lagi, dia ingin menapaki jalan yang terkuat di masa depan. Berbagai keterampilan rahasia adalah fondasinya, terutama 3.000 keterampilan rahasia kuno. Semakin banyak ia kumpulkan, semakin bermanfaat pula bagi masa depannya. Di bawah bimbingan iblis tulang, Lu Ming menuju ke timur. Dengan bantuan teknik angin surgawi, Lu Ming bagaikan gumpalan asap hijau. Kecepatannya mencengangkan, dan orang biasa tidak dapat mengejar sosoknya. Namun, kecepatan Yin Jiuling tidak lebih lambat darinya. Ketika Lu Ming mencapai tepi tanah 10.000 kuburan, iblis tulang memberitahunya bahwa Yin Jiuling telah memasuki langit berbintang yang luas. Lu Ming tidak dapat bergegas keluar karena kedua ras utama telah menutup area tersebut. Namun, ada lebih dari satu formasi teleportasi yang ditinggalkan oleh iblis tulang. Lu Ming menemukan formasi teleportasi baru dan berteleportasi keluar dari tanah 10.000 kuburan. Setelah itu, dia mengaktifkan formasi teleportasi yang terukir di tubuhnya dan melintasi kehampaan. Dengan kultivasi mereka saat ini, kecepatan mereka terlalu cepat. Planet yang tak terhitung jumlahnya dan langit berbintang yang tak terbatas ditinggalkan oleh mereka. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Gunung Iblis Lubang Yin merupakan gunung yang sangat besar yang melayang di alam semesta. Gunung Setan Yin ini juga merupakan tempat Yin yang ekstrim. Bahkan lebih terkenal daripada tanah 10.000 kuburan di alam semesta purba karena merupakan daerah terlarang yang terkenal. Tentu saja, itu tidak terlalu berbahaya pada waktu normal. Begitu Yin Qi meledak, tempat ini akan menjadi tanah mati. Tidak seorang pun bisa mendekatinya. Bahkan jika itu adalah seorang yang lebih tinggi dari Kaisar Surgawi, dia akan mati. Tentu saja, saat ini bukan saatnya Yin Qi meletus. Oleh karena itu, banyak orang datang. Mereka semua ada di sini untuk mencari kekuatan Yin yang mengerikan. Tidak diragukan lagi, Gunung Iblis Lubang Yin akan melahirkan banyak Yin Qi. Di atas Gunung Iblis yang besar itu, orang dapat melihat sosok-sosok makhluk hidup yang berlalu lalang dari waktu ke waktu. Tepat pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di luar gunung. Orang ini dipenuhi dengan ki jahat yang kuat dan memiliki wajah yang ganas. Itu adalah Yin Jiuling. Itu milikku, sepenuhnya milikku, tak seorang pun dapat mengambilnya. Yin Jiuling meraung dan tiba-tiba menyerbu ke Gunung Iblis Yin Pit seperti kilatan petir. Setelah beberapa napas, dia tiba-tiba muncul di depan seorang pemuda. Pemuda ini adalah Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Dia sangat kuat dan jelas merupakan kesayangan surga tingkat atas. Namun, ketika orang ini melihat Yin Jiuling, dia masih terkejut. Kamu Yin Jiuling. Pemuda itu terkejut. Para kandidat yang masuk dalam daftar pilihan surga semesta ini semuanya sangat terkenal, dan potret mereka dapat dilihat di giok Dewa Mimpi, sehingga mereka mudah dikenali. Kekuatan Yin yang mengerikan itu milikku. Matilah. Yin Jiuling melolong. Niat membunuhnya sangat kuat. Tiba-tiba dia menyerang pemuda itu. Cakar tajamnya seperti bilah pisau, terbungkus Yin Qi yang tebal. Yin Jiuling, kamu gila. Pemuda itu terkejut dan buru-buru berusaha membela diri. Namun, meskipun kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Yin Jiuling, perbedaan kekuatan tempur mereka terlalu besar. Dia hanya berhasil membela diri sekali sebelum tangan Yin Jiuling menembus ruang di antara alisnya dan dia tewas di tempat.
Yin Jiuling menggerakkan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan muncul. Kemudian, gas hitam keluar dari cincin penyimpanan. Itu adalah Yin Qi. Terlebih lagi, untaian kekuatan Yin yang mengerikan ini tampak hidup. Ia seperti ular kecil yang terus-menerus menggeliat. Ini adalah untaian kekuatan Yin yang mengerikan secara spiritual. Itu adalah Yin Qi spiritual. Haha, itu milikku. Ini milikku. Pada saat ini, beberapa orang lewat. Ketika mereka melihat Yin Qi, mereka tampak serakah. Namun, ketika mereka mendekat, mereka tiba-tiba berhenti dan berseru. Itu Yin Jiuling, salah satu kandidat dalam daftar pilihan surga di alam semesta. Beberapa di antara mereka berteriak kaget, memperlihatkan ketakutan yang amat dalam. Namun, sudah terlambat. Ini karena Yin Jiuling sudah menyerang mereka. Beberapa teriakan terdengar saat orang-orang ini dibunuh oleh Yin Jiuling satu demi satu. Setelah itu, Yin Jiuling membuka mulutnya dan menghisap benang Yin Qi. Seketika, Qi jahat di tubuh Yin Jiuling bergejolak dan menjadi sangat padat. Auranya juga meningkat satu tingkat. Mengaum, Yin Jiuling berteriak kegirangan saat melihat ke puncak Gunung Iblis. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke puncak. Ini Yin Jiuling. Mengapa dia memiliki energi Yin yang begitu kuat? Mungkinkah dia memiliki kekuatan Yin yang mengerikan? Dan itu bukan hanya satu. Aku tidak peduli siapa dia, ayo kita bunuh dia dulu. Di Gunung Iblis Yin Pit, ada orang-orang kejam dari berbagai ras besar. Beberapa dari mereka sama sekali tidak takut dengan suku Sun Moon dan langsung menyerang Yin Jiuling. Namun, Yin Jiuling saat ini sangat jahat dan kuat. Mereka yang mencoba membunuhnya semuanya dibunuh olehnya, meninggalkan tanah yang penuh dengan mayat. Yang lainnya terkejut dan tidak berani menyerang Yin Jiuling. Kaisar Naga Abadi Chapter 3956 Bahasa Indonesia. Bab 3956, Yin Jiuling yang gila. Yin Jiuling akan bergegas ke puncak Gunung Iblis Yin Pit. Apakah targetnya adalah Yin Pit? Namun, sulit bagi orang biasa untuk mendekati lubang pembuangan. Hanya orang jenius yang tak tertandingi yang bisa mendekatinya. Namun, dengan bakat Yin Jiuling, dia pasti bisa mencapai puncak. Namun, 8 posisi di sekitar lubang pembuangan semuanya telah ditempati. Jika Yin Jiuling menginginkan posisi, pasti akan ada pertempuran sengit. Ayo pergi dan lihat. Orang-orang ini tidak berani mendekati Yin Jiuling, jadi mereka mengikutinya dari kejauhan, menuju puncak Gunung Iblis. Pada saat yang sama, berita itu pun menyebar dengan cepat. Di Gunung Iblis Yin Pit, banyak makhluk mengelilinginya dan mengikuti Yin Jiuling dari kejauhan, menuju ke puncak Gunung Iblis. Namun, ketika mereka hendak mencapai puncak gunung, mereka tidak punya pilihan selain berhenti dan melihat-lihat. Hal ini dikarenakan suara setan yang mengerikan akan terdengar dari lubang pembuangan di puncak gunung. Suara setan ini sangat mengerikan dan dapat membunuh orang tanpa mereka sadari. Selanjutnya, intensitas suara kematian iblis akan disesuaikan menurut kultivasi seseorang. Semakin rendah kultivasi seseorang, semakin rendah pula suara iblis kematian yang akan diterimanya. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat suara iblis kematian yang dikeluarkannya. Jika seseorang ingin mendaki ke puncak Gunung Iblis, tidak peduli apapun tingkat kultivasinya, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, itu tidak ada gunanya. Seseorang harus memiliki bakat yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang tak tertandingi untuk dapat mendaki ke puncak. Selama bakat seseorang cukup tinggi, bahkan mereka yang kultivasinya rendah pun bisa naik. Tanpa bakat yang cukup, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, mereka tidak akan bisa maju. Karena orang-orang itu tidak dapat naik, maka mereka mencari di bawah Gunung Iblis lubang Yin. Kalau saja mereka bisa, mereka sudah naik sejak lama. Karena di puncak Gunung Iblis, di dalam lubang pembuangan, akan ada Yin Qi jahat spiritual yang mengalir keluar. Tidak perlu mencarinya sama sekali, hanya menunggu saja sudah cukup. Bahkan ada saatnya harta Yin ekstrim lainnya akan keluar dengan cepat. Akan tetapi, semua posisi di dekat lubang pembuangan telah ditempati. Jika Yin Jiuling maju, pertempuran besar pasti akan terjadi.
Orang-orang ini berhenti dan melihat dari kejauhan. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada sebuah lubang besar di puncak gunung. Di 8 arah lubang besar itu, ada makhluk hidup. Makhluk hidup ini berdiri atau duduk, dan mata mereka bersinar saat mereka menatap lubang Yin, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Yin Jiuling tidak berhenti sama sekali. Dia terus berjalan maju, menuju puncak gunung. Kecepatannya sangat tinggi dan dia tidak berhenti sampai mendekati puncak. Ketika Yin Jiuling sedang mendaki gunung, 8 makhluk hidup di sekitar lubang pembuangan itu juga melihat ke arah Yin Jiuling. Pada saat yang sama, mereka juga mengenali Yin Jiuling. Sebagian dari mereka tidak berekspresi, sebagian lagi mengerutkan kening. Di depan Yin Jiuling berdiri seorang pemuda berusia 30-an, bertubuh kekar dan tingginya lebih dari 6 meter. Wujud aslinya berubah dari seekor kera raksasa. Ia juga seorang jenius yang menakutkan bernama Yuan Mian, dan kultivasinya berada di alam kaisar surgawi tingkat keempat. Dia memandang Yin Jiuling yang datang mendekat, dengan ekspresi serius, tetapi dia tidak takut. Yin Jiuling, saya sudah menempati tempat ini. Anda boleh pergi. Kata pemuda kera raksasa, Yuan Ran. Siapa yang menghalangiku akan mati. Yin Jiuling melolong saat Yin Qi di sekujur tubuhnya bergejolak. 8 makhluk hidup di puncak gunung itu semua bingung. Mengapa Yin Qi jahat di Yin Jiuling begitu padat? Mungkinkah dia sudah memilikinya? Tetapi jika dia sudah memilikinya, mengapa dia masih datang ke sini? Yin Jiuling, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Kandidat untuk daftar pahlawan alam semesta, hehe, aku ingin bertemu denganmu. Aku akan membunuhmu. Yuan Mian berkata dengan dingin, niat bertarung yang kuat terpancar di matanya. Dia juga seorang jenius yang tak tertandingi dan selalu sombong. Selain itu, kultivasinya berada di alam kaisar surgawi tingkat keempat, 2 tingkat lebih tinggi dari Yin Jiuling. Dia tidak percaya bahwa Yin Jiuling akan lebih kuat darinya. Membunuh. Yin Jiuling meraung dan sudah tiba. Sepasang cakar tajamnya mencabik udara dan mencengkeram kepala Yuan Li. Mati. Yuan Mian mengeluarkan desisan panjang, dan aura mengerikan meledak. Otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak, dan tongkat besi muncul di tangannya. Tongkat besi itu bersiul di udara saat menghantam Yin Jiuling. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan dengan ledakan yang mengguncang bumi, tetapi sesaat kemudian, ekspresi Yan Mian berubah dan dia mundur, otot-ototnya gemetar. Suara mendesing. Serangan Yin Jiuling terus-menerus, dan kekosongan terkoyak. Langit dipenuhi dengan cakar tajam yang terkondensasi dari Yin Qi. Setidaknya ada 100 dari mereka, dan mereka semua mencengkeram Yuan Li. Mati. Yuan Mian meraung dan kekuatan surgawinya meledak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang saat seekor kera raksasa yang ditutupi rambut emas muncul. Dia memegang tongkat emas dan menyapu seluruh pasukan. Kera emas raksasa ini adalah asal-muasal teknik rahasia ketumbar. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi ledakan besar di area tersebut, dan energinya tersapu. Namun, energi itu terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Energi itu tidak dapat bergerak lebih dari 100 meter jauhnya. Begitu jaraknya 100 meter, ia otomatis menghilang. Setelah serangkaian serangan, Yuan Mian dipaksa mundur lagi dan lagi. Ia benar-benar tertekan. Beberapa luka muncul di tubuhnya, menembus tulang-tulangnya dan menyebabkan darah mengalir. Dia bukan tandingan Yin Jiuling. Bukan hanya dia saja, orang lain di sekelilingnya pun menampakkan raut wajah tidak percaya. Yan Fei bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Meskipun 2 tingkat lebih tinggi dari Yin Jiuling, ia tetap bukan tandingan Yin Jiuling. Selain itu, Yin Jiuling tidak menggunakan senjata pembunuh yang kuat. Ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yin Jiuling bukan lagi Yin Jiuling. Dia telah dirasuki oleh Yin Qi. Kekuatan tempurnya saat ini bahkan lebih kuat dari Yin Jiuling di masa lalu. Terlebih lagi, energi Yin di Gunung Iblis sangat kaya, yang juga meningkatkan kekuatan Yin Jiuling. Oleh karena itu, meskipun kultivasi Yuan Mian 2 tingkat lebih tinggi dari Yin Jiuling, dia tetap bukan tandingannya. Mengaum. Saat Yin Jiuling bertarung, dia menjadi semakin gila.
Yin Qi di sekitarnya digerakkan olehnya dan berubah menjadi serangan yang mengerikan. Itu seperti badai, terus-menerus mengguyur ketumbar. Setelah beberapa gerakan lagi, luka-luka lain muncul di tubuh Yuan Ran. Salah satu luka hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Yuan Mian terluka parah, auranya semakin melemah. Kekuatan bertarungnya semakin melemah, dan dia bahkan tidak sebanding dengan Yin Jiuling. Yin Jiuling, saudara Yin, aku mengaku kalah. Aku tidak menginginkan posisi ini lagi. Aku akan memberikannya kepadamu. Menyerah. Yuan Fei meraung dan langsung mengaku kalah. Jika mereka terus bertarung, dia akan berada dalam bahaya. Namun, Yin Jiuling mengabaikannya begitu saja. Serangannya menjadi semakin ganas, dan tatapannya menjadi semakin liar. Aduh! Darah berceceran saat cakar Yin Jiuling menembus tubuh kekar Yuan Ran, mencabiknya menjadi dua. Yuan Li belum mati. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berteriak dan memohon belas kasihan. Namun, itu tidak berguna. Cakar Yin Jiuling terulur dan langsung menghancurkan kepala Yuan Li. Ketumbar telah jatuh. Di sekitar lubang pembuangan itu, beberapa orang menampakkan ekspresi ketakutan. Namun, ada juga orang yang memperlihatkan niat bertarung yang kuat. Misalnya, ada seorang pemuda yang tingginya lebih dari 2 meter dan mengenakan baju besi ungu. Rambutnya yang ungu berkibar tertiup angin, dan niat bertarungnya sangat kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 3957 Bahasa Indonesia. Bab 3957, Kaisar Semu Nomor 1, Yuan Wen, Dewa Pertempuran. Namun, Yin Jiuling tidak berniat melanjutkan pertempuran. Setelah membunuh Yuan Ren, dia melangkah maju beberapa langkah dan tiba di sisi lubang Yin. Kemudian, dia melompat ke dalam lubang Yin dan menghilang. Kali ini semua yang hadir amat terkejut. Yin Jiuling benar-benar melompat langsung ke lubang pembuangan. Apakah dia mencari kematian? Lubang pembuangan itu amat berbahaya. Alasan mengapa lubang pembuangan Devil Mountain menjadi daerah terlarang yang terkenal di alam semesta purba adalah karena lubang pembuangan tersebut. Tak seorang pun tahu apa yang ada di dalam lubang pembuangan itu. Tidak seorang pun tahu bagaimana lubang pembuangan itu terbentuk. Mereka hanya tahu bahwa lubang itu sangat mengerikan dan berbahaya. Dalam sejarah, ada ahli maha kuasa yang telah memasuki lubang pembuangan untuk menjelajahinya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil keluar. Tak seorang pun orang yang telah memasuki lubang pembuangan itu pernah keluar. Namun, Yin Jiuling sendiri telah melompat ke jurang kematian. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Pada saat yang sama, Lu Ming juga telah tiba di Gunung Iblis Lubang Yin. Setan tulang merasakan bahwa Yin Jiuling berada di puncak Gunung Iblis. Lu Ming bergegas ke puncak gunung. Saat dia sudah setengah jalan, dia melihat Yin Jiuling membunuh ketumbar dan kemudian melompat ke dalam lubang pembuangan. Brengsek! Lu Ming berteriak dengan marah. Teknik rahasia kuno yang hebat masih ada pada Yin Jiuling. Lu Ming sedikit cemas dan mengerahkan kecepatannya secara maksimal. Namun, orang-orang yang menonton di depan mereka menghalangi jalan mereka. Enyah! Lu Ming berteriak keras. Dia tidak berhenti bergerak, membawa serta gelombang udara yang dahsyat saat dia menyerbu ke arah kerumunan. Bocah! Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyuruhku pergi. Pergi sana. Seseorang melihat bahwa Lu Ming hanyalah seorang kaisar semu namun dia begitu sombong. Dia langsung tidak senang dan menamparkan Lu Ming. Wah! Lu Ming melayangkan pukulan dan pria itu menjerit kesakitan. Ia terlempar dan memuntahkan darah. Yang lain terkejut. Orang yang menyerang tadi adalah kaisar surgawi tingkat kedua, tetapi dia bahkan tidak sebanding dengan Lu Ming. Dia terluka hanya dengan satu pukulan. Kekuatan Lu Ming telah mengejutkan mereka. Sosok mengerikan lainnya ingin mendaki gunung. Orang-orang di sekitar mereka tidak dapat membantu tetapi memberi jalan. Mereka tidak takut pada Lu Ming. Ada orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang sama sekali tidak takut pada Lu Ming. Mereka hanya ingin tahu dan ingin melihat apakah Lu Ming dapat menahan suara kematian yang mengerikan dan mencapai puncak. Setelah mencapai puncak, apakah mereka mampu bersaing dengan 7 orang lainnya? Inilah yang ingin mereka lihat. Oleh karena itu,
Lu Ming segera melangkah ke area yang diselimuti oleh suara kematian yang mengerikan. Saat Lu Ming melangkah ke area itu, suara kacau dan campur aduk terdengar di telinganya. Suara ini sedih, kacau, tajam, dan gila. Dia tidak dapat menggambarkan emosi tertentu, tetapi suara itu mengandung banyak emosi. Suara ini dapat membuat orang menjadi gila. Mereka yang pikirannya lemah akan langsung menjadi gila. Pikiran Lu Ming sangat teguh. Dia tidak memiliki pikiran lain dalam benaknya. Dia membiarkan suara-suara ini memasuki telinganya dan hatinya tidak tergerak sama sekali. Kecepatannya tidak tampak melambat saat ia bergegas ke puncak gunung. Namun, semakin dekat dia ke puncak, suara iblis itu semakin mengerikan. Pada akhirnya, suara itu sebenarnya mengandung serangan energi yang mengerikan. Sel-sel dalam tubuh Lu Ming bergetar dan kekuatan terlarang menyebar ke seluruh tubuhnya, menghalangi energi dalam suara iblis kematian. Pada akhirnya, Lu Ming melangkah ke puncak gunung dan berdiri di tempat Yuan Fei berdiri. Berdiri di puncak gunung, ada sebuah lubang besar di depan mereka. Itu disebut lubang, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah gua. Itu sangat gelap dan dalam. Yin Qi yang pekat terus-menerus merembes keluar dari lubang itu. Hanya dengan sekali melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasakan sedikit rasa takut. Ekspresi Lu Ming menjadi gelap. Yin Jiuling melompat ke dalam lubang pembuangan. Tidak mungkin baginya untuk mengikutinya. Dia tidak bisa melakukannya demi sebuah keterampilan rahasia kuno yang hebat. Akan tetapi, karena dia sudah ada di sini, Lu Ming memutuskan untuk menunggu hingga dia memperoleh sedikit aura jahat dengan kecerdasan sebelum pergi. Di puncak gunung, 7 orang lainnya juga mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia masih sangat muda, dan kultivasinya berada di level semi-kaisar. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tentu saja penasaran. Menarik, salah satu dari mereka adalah seorang pemuda berbaju sirah ungu. Dia berambut ungu dan menatap Lu Ming dengan semangat juang yang membara. Tiba-tiba, dia melangkah maju. Dalam beberapa saat, dia sudah berada di depan Lu Ming. Aura yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Dewa pertempuran Yuan Wen akan menyerang. Kita berdua setara dengan kaisar. Dia pasti ingin berkelahi. Dewa Yuan Wen yang bertarung hampir tak tertandingi dalam pertempuran tingkat yang sama. Akan aneh jika dia tidak menyerang kesayangan surga kuasi kaisar yang tidak dikenal ini. Serangkaian seruan terdengar di sekitarnya. Teks asal Dewa Perang. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Semangat juang tak dapat dielakkan muncul di matanya. Semangat juang inilah yang tanpa sengaja muncul saat ia berhadapan dengan lawan yang kuat. Ini karena teks Yuan Dewa Perang sepadan dengan semangat juang Lu Ming. Meskipun teks Yuan Dewa Perang hanya pada tingkat Kaisar Semu, itu sepadan. Namun, teks asal-usul Dewa Pertempuran terlalu terkenal. Yang pertama dari 100 Kaisar Semu teratas. Dia adalah jenius tingkat iblis dari suku Sein Pertempuran, salah satu dari 10 suku teratas. Dia dikenal sebagai jenius nomor 1 di suku tersebut. Dalam pertarungan dengan level yang sama, dia selalu kalah telak. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu kandidat untuk daftar kebanggaan surga di alam semesta. Meskipun dia belum mencapai alam kaisar surgawi, tidak ada yang meragukan bahwa dia bisa. Sudah pasti dia akan menembus level kaisar dewa. Bahkan, sudah pasti dia akan masuk dalam daftar orang-orang surgawi di masa depan. Ada kemungkinan besar dia akan masuk dalam 10 besar. Meskipun orang seperti itu hanya seorang kaisar semu, dia sudah terkenal di alam semesta. Lu Ming sudah lama mendengar tentangnya. Menghadapi orang seperti itu, semangat juang Lu Ming membara. Yuan Wen, Dewa Pertempuran, dapat dikatakan berada di puncak level kaisar semu di seluruh alam semesta primitif. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai ahli nomor 1 di level kaisar semu. Lu Ming ingin tahu apakah tubuh tabunya atau teks asal Dewa Pertempuran yang lebih kuat. Ledakan. Aura yang kuat meledak dari tubuh Lu Ming dan bertabrakan dengan aura Yuan Wen dari Dewa Perang. Kekosongan bergetar hebat. Kekosongan itu dipadatkan oleh kekuatan yang mengerikan dan menjadi terdistorsi dan hancur. Menarik, menarik. Aku bisa merasakan bahwa kau sangat kuat.
Alam semesta purba memang penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Aku tidak percaya ada sosok sepertimu di alam kuasi kaisar. Bagus, sangat bagus. Ya, Dewa Perang Yuan Wen menganggukkan kepalanya berulang kali dan memperlihatkan ekspresi gembira. Suku Sein pejuang gemar bertempur dan mereka gemar mencari jenius lain untuk bertempur. Adapun Dewa Pertempuran Yuan Wen, dia bahkan lebih suka berperang daripada anggota biasa dari suku Santo Pertempuran. Aku pernah mendengar namamu, Yuan Wen, Sang Dewa Perang. Kau dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Suatu kebetulan aku belum pernah bertemu lawan yang selevel denganku. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Lu Ming berkata, semua sel di tubuhnya sedikit bergetar. Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Namun, ketika orang lain mendengarnya, mereka merasa Lu Ming terlalu sombong. Sungguh kata-kata yang hebat. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau telah mendaki ke puncak gunung iblis Yin Pit. Kau benar-benar tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Seseorang mencibir dan langsung mengejek. Kaisar Naga Abadi Chapter 3958 Bahasa Indonesia. Bab 3958, Pertempuran Pamungkas Kaisar Semu. Perkataan Lu Ming mengundang gelombang ejekan. Mereka merasa bahwa Lu Ming terlalu sombong. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan teks Yuan Dewa Perang dan bahkan berniat meremehkannya. Ia terlalu sombong. Di alam semesta, setidaknya sampai sekarang, tidak ada seorang pun di tingkat Kaisar Semu yang memenuhi syarat untuk berbicara kepada Yuan Wen seperti itu. Lu Ming tidak peduli dengan ejekan orang lain. Perhatiannya tertuju pada teks asal Dewa Perang. Dia bahkan belum bergerak, tetapi teks asal Dewa Pertempuran sudah memberinya tekanan. Lu Ming belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Hahaha, kuharap kau sama kuatnya dengan rasa percaya dirimu. Kuharap kau juga tidak mengecewakanku. Hahaha, Yuan Wen tertawa. Auranya telah mencapai puncaknya. Ledakan. Dewa Perang Yuan Wen melangkah maju, dan tanah bergemuruh. Dia bagaikan gunung, melesat ke arah Lu Ming. Dia melayangkan pukulan, dan kekuatan surgawi ungu mendidih, berubah menjadi kekuatan tinju mengerikan yang menghantam Lu Ming. Bagus. Lu Ming melolong panjang dan melayangkan pukulan juga. Lu Ming tidak meminjam kekuatan Qiu-Qiu. Itu adalah kekuatannya sendiri. Pihak lain berada pada level yang sama dengannya. Jika dia masih meminjam kekuatan Qiu-Qiu, dia tidak akan bisa bertahan lagi. Keyakinannya pada sifat tak terkalahkan juga akan terguncang karenanya. Ledakan. Dua kekuatan tinju yang mengerikan itu bertabrakan di udara, menyebabkan kekosongan berguncang. Pusat tabrakan berubah menjadi kekacauan. Kekuatan tinju itu bagaikan gelombang, menyapu ke segala arah, namun menghilang sejauh 100 meter. Lu Ming dan Dewa Perang Yuan Wen mundur pada saat yang sama. Bagus, kamu hebat. Aku tidak akan mengujimu lagi. Terima ini. 18 serangan tempur. Dewa Pertempuran Yuan Wen mengeluarkan raungan panjang. Tubuhnya berkelebat dan dia menyerang secara horizontal. Ruang hancur. Dia menggunakan keterampilan rahasia yang mengerikan dan mengeluarkan kekuatan pembunuh yang mengerikan, menyerang Lu Ming. Kekuatan penghancur menyerbu ke arah Lu Ming bagaikan air pasang. Teknik angin surgawi yang hebat, teknik penghancuran yang hebat. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia mengaktifkan dua keterampilan rahasia kuno dan menyerang terus-menerus, menyebabkan retakan mengerikan muncul di kehampaan. Kedua sosok itu bagaikan dua planet yang saling bertabrakan dengan dahsyat. Berbagai teknik serangan terus berbenturan. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh dahsyat terdengar di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar puluhan jurus, tetapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Menakjubkan, menakjubkan. Mata Lu Ming berbinar-binar. Dia tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan formula karakter pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada teks asal Dewa Pertempuran. Teks asal Dewa Perang juga merupakan seni rahasia yang mengerikan. Itu adalah seni rahasia bawaan dari suku Sein Perang dan benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang beberapa kali lipat. Itu agak mirip dengan formula karakter perang.
Pada saat yang sama, teknik rahasia fisik Dewa Tempur Yuan Wen, teknik rahasia asal, kekuatan surgawi, dan sebagainya semuanya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia sebenarnya setara dengan Lu Ming. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming bertemu dengan jagoan surga yang begitu kuat dalam pertempuran di tingkat yang sama. 6 kali, Lu Ming menggeram dalam hatinya. Kekuatan tempur 6 kali lipat dari formula karakter pertempuran diaktifkan. Kekuatan tempurnya meningkat 1 tingkat lagi dalam sekejap. Haha, hebat, serang. Yuan Wen menjadi semakin bersemangat. Serangannya tiba-tiba berubah. Ada kekuatan yang mengerikan dalam serangannya. Serangannya sangat tajam dan tak terkalahkan. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah ini merupakan asal-usul kata kuno? Hati Lu Ming tergerak. Meskipun teknik kuantum tidak ada di sisinya dan Lu Ming tidak dapat merasakan apakah pihak lain memiliki kata asal kuno, dia telah mengendalikan kata asal kuno untuk waktu yang lama. Selama pertempuran dengan Dewa Pertempuran Yuan Wen, dia memiliki perasaan samar bahwa pihak lain juga telah mengendalikan kata asal kuno. Dengan bakat teks Yuan Dewa Pertempuran, wajar baginya untuk mampu mengendalikan kata kuno asal. Serangan keduanya menjadi semakin mengerikan dan pertarungan pun menjadi semakin sengit. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar ratusan gerakan. Di sekeliling mereka, semua orang tercengang. Termasuk 6 makhluk mengerikan lainnya di puncak Gunung Iblis. Mereka semua tercengang. Ini karena serangan dan pertempuran antara Lu Ming dan Yuan Wen terlalu mengerikan. Apakah ini masih pertempuran antara Kaisar Semu? Yang paling penting adalah apakah benar-benar ada seseorang yang mampu melawan Yuan Wen, sang dewa pertempuran, hingga sejauh itu. Siapa orang ini? Benar-benar ada orang seperti itu di alam semesta yang sunyi ini. Cepat buka jade surgawi ilusi dan kirimkan pertempuran ini ke jade surgawi ilusi. Seseorang berteriak. Yang lainnya tampaknya telah terbangun dari mimpi. Mereka dengan cepat mengeluarkan batu giok mimpi dan memulai siaran langsung. Di area publik mimpi Dewa Jade, banyak pesan muncul hampir pada saat yang bersamaan. Mengejutkan, Dewa Pertempuran Yuan Wen telah bertemu lawannya. Mengejutkan, dalam pertarungan tingkat yang sama, ternyata ada seseorang yang bisa bertarung seri dengan Yuan Wen, sang dewa pertempuran. Lawan Yuan Wen sang dewa tempur ada di sini. Pesan-pesan yang berurutan itu menyebabkan jade dewa mimpi meledak, begitu pula seluruh alam semesta. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang menyaksikan pertarungan antara Lu Ming dan dewa perang Yuan Wen melalui giok dewa mimpi. Awalnya, banyak orang tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat bertarung dengan Yuan Wen, dewa perang. Namun, setelah menonton siaran langsung, mereka terkejut. Itu memang benar. Ya dewa, siapakah orang ini? Dia benar-benar bisa bertarung dengan Yuan Wen, sang dewa perang. Aku tidak percaya ada orang jenius seperti itu di alam semesta. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemungkinan besar dia menyembunyikan penampilan aslinya. Sayang sekali aku tidak ada di sana. Kalau tidak, aku bisa tahu siapa dia dari aura sumber kehidupannya. Kekuatan tempur yang mengerikan. Akan ada pesaing kuat lain untuk 10 besar daftar pahlawan di alam semesta di masa depan. Alam semesta sedang mendidih. Bagaimanapun, Yuan Wen, dewa pertempuran, dikenal sebagai orang nomor 1 di antara rekan-rekannya dan mendominasi seluruh alam semesta. Kemunculan orang seperti itu pasti akan menarik banyak perhatian. Selama dia tidak mati di tengah jalan, kebangkitannya di masa depan sudah pasti. Pada saat ini, banyak kesayangan surga di alam semesta terkejut. Misalnya, kesayangan surga dalam daftar kebanggaan surga alam semesta. Mereka semua memperhatikan dengan ama dengan ekspresi serius. Sebab, orang seperti itu pasti akan memengaruhi status mereka di masa mendatang. Jadi wajar saja jika mereka harus lebih memerhatikan. Lu Ming tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian banyak orang di alam semesta. Pada saat ini, Lu Ming benar-benar tenggelam dalam pertempuran dan merasa sangat riang. Dia tidak pernah mengalami pertarungan yang begitu riang dengan seseorang yang levelnya sama seperti dia. Ini adalah sensasi yang benar-benar berbeda dari pertarungan lintas level. Ledakan. Dengan suara ledakan yang dahsyat,
kedua sosok itu mundur dan saling berhadapan dari kejauhan. Memuaskan. Seperti Luming, dewa pertempuran Yuan Wen merasa sangat riang. Ia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan yang kau kendalikan sangat mengerikan. Kau benar-benar dapat menandingi kekuatan Sein tempurku. Ayo, mari kita lanjutkan pertempuran ini. Aku ingin menggunakan kekuatanmu untuk memasuki alam Kaisar Surgawi. Kata Jiang Chen. Kata Dewa Perang Yuan Wen dengan mata berbinar. Tepat seperti yang aku inginkan. Lu Ming berkata. Setiap sel dalam tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat juang. Kekuatan teks Yuan dari Dewa Pejuang tidak dapat diremehkan. Itu adalah kekuatan mengerikan yang disebut kekuatan Sein Pejuang. Kekuatan semacam ini hanya dimiliki oleh suku Sein pertempuran. Namun, bahkan dalam sejarah suku Sein pertempuran, jumlah orang yang dapat mengendalikan kekuatan semacam ini sangat sedikit. Setiap orang yang mengendalikan kekuatan ini merupakan penguasa perkasa suatu generasi. Kaisar Naga Abadi Chapter 3959 Bahasa Indonesia. Bab 3959, Perubahan, Yin Jiuling muncul kembali. Dewa pertempuran Yuan Wen merupakan satu-satunya di antara generasi muda suku Santo pertempuran yang telah menguasai kekuatan Santo pertempuran. Tentu saja, itu tidak berarti kekuatan Sein pertempuran benar-benar dapat menandingi kekuatan terlarang. Alasan mengapa teks asal Dewa Perang dikaitkan dengan Lu Ming adalah karena selain kekuatan suci perang, teks asal Dewa Perang juga mengandung kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal berkali-kali, ditambah dengan keterampilan rahasia asal, sangatlah kuat. Dia juga memiliki teknik rahasia yang sesuai dengan tubuh sage pertempurannya. Dapat dikatakan bahwa teks asal Dewa Pertempuran sangat komprehensif dalam semua aspek. Hampir tidak ada kelemahan dan sangat menakutkan. Ada alasan penting lainnya. Energi tabu Luming belum mencapai puncaknya. Energi itu masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Setiap sel Luming dapat diintegrasikan dengan rune seni rahasia. Karena semakin banyak rune seni rahasia yang diintegrasikan ke dalam sel Luming, kekuatan terlarang secara alami akan menjadi lebih kuat. Saat ini, energi tabu Luming tidak cukup kuat. Itulah sebabnya tampaknya setara dengan energi Sein pertempuran. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang. Saat berikutnya, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan mulai bertarung lagi. Segala macam keterampilan rahasia bertabrakan di kehampaan. Keduanya menggunakan semua kekuatan mereka untuk melepaskan teknik mereka secara ekstrim. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertukar lebih dari 100 gerakan. Lu Ming tidak berencana menggunakan mutiara angin kencang karena orang seperti Yuan Wen, Dewa Perang, pasti memiliki senjata pembunuh yang kuat. Tidak akan ada gunanya menggunakannya. Lagi pula, mereka bertarung secara adil, jadi tidak perlu lagi menggunakan mutiara angin yang ganas. Mengenai tongkat es mistis, ada begitu banyak orang yang menonton. Lu Ming akan mencoba menggunakannya sesedikit mungkin. Teks asal Dewa Perang memiliki pemikiran yang sama. Dia secara alami mengendalikan senjata pemusnah massal yang mengerikan. Namun, dia dan Lu Ming bertarung secara adil. Jika dia menggunakan senjata pemusnah massal, itu bukan teks asal Dewa Perang. Faktanya, senjata pembunuh mereka hanya digunakan saat kultivasi mereka terlalu tinggi dan nyawa mereka terancam. Itu semacam kartu truf. Di sekitar Gunung Iblis Lubang Yin dan di seluruh alam semesta, orang-orang yang mengamati melalui giok Dewa Mimpi semuanya terdiam dan memperhatikan tanpa berkedip. Mereka tengah menyaksikan pertempuran antara para kaisar semu puncak. Sangat jarang menemui pertempuran tingkat ini di level kuasa kaisar. Setiap karakter ini adalah karakter yang dapat menekan suatu era. Terlalu sulit bagi dua dari mereka untuk muncul dalam satu era pada saat yang sama. Pertarungan antara Lu Ming dan Yuan Wen menjadi semakin sengit. Wah, telapak tangan Lu Ming mendarat di bahu Yuan Wen. Kekuatan teknik angin surgawi dan teknik disintegrasi besar hampir merobek seluruh lengan Yuan Wen. Namun, tubuh suci tempurnya sangat kuat dan berhasil memblokir serangan itu. Namun, dia masih berdarah. Darahnya berwarna ungu dan memancarkan cahaya surgawi.
Pada saat yang sama ketika Luming mengenai teks asal Dewa Perang, jari-jarinya seperti pedang. Kekuatan penuh dari 18 serangan tempur meletus dan berubah menjadi kekuatan penetrasi yang mengerikan yang menembus perut Luming dalam satu gerakan. Ada lubang berdarah di perut Luming, dan darah pun mengalir keluar. Darah Luming yang tercampur dengan darah ungu dari teks Yuan Dewa Pertempuran berceceran di lubang pembuangan Gunung Iblis, dan sebagian jatuh ke dalam lubang pembuangan. Langsung mudah, lagi. Tepat seperti yang aku inginkan. Keduanya terus bertarung. Setelah beberapa gerakan, mereka berdua terluka lagi. Darah suci mereka berceceran, tetapi mereka berdua tampaknya tidak merasakannya. Niat bertarung mereka menjadi semakin kuat, dan cahaya di mata mereka menjadi semakin cemerlang. Kultivasi Luming dan Yuan Wen, sang dewa perang, sudah mencapai batas alam Kaisar Semu. Mereka berdua kekurangan kesempatan untuk menerobos dan memasuki alam Kaisar Surgawi. Pada saat ini, mereka berdua melihat peluang tersebut dalam diri satu sama lain. Mereka merasa bahwa mereka tidak jauh dari terobosan. Semakin mereka bertarung, semakin pekat esensi, ki, dan jiwa mereka, dan semakin mengerikan jadinya mereka. Dia akan segera menerobos. Di puncak Gunung Iblis, ada 6 makhluk kuat lainnya. Terlepas dari tingkat kultivasi mereka, mereka semua adalah sosok mengerikan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melangkah ke puncak. Mereka adalah yang paling dekat dengan mereka berdua. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka berdua benar-benar akan mencapai terobosan. Kalau saja mereka berdua benar-benar berhasil menembus peperangan, mungkin mereka akan menjadi legenda di jagat raya purba dan menjadi bahan gosip. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam lubang pembuangan, di suatu tempat yang gelap gulita dengan kedalaman yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Ekspresi semua orang berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah lubang pembuangan itu akan meledak? Itu tidak mungkin. Saat ini belum waktunya untuk meledak. Di dalam Gunung Iblis Lubang Yin, jeritan ketakutan terdengar satu demi satu. Gunung Iblis Yin Pit adalah tanah terlarang yang mengerikan di alam semesta. Begitu Yin Pit benar-benar meledak, tidak ada satupun dari mereka di Gunung Iblis Yin Pit yang bisa pergi. Ledakan, 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 ledakan dahsyat kembali terdengar. Kemudian, kekuatan dahsyat meledak dari lubang pembuangan. Kemudian, sesosok tubuh bergegas keluar dari lubang pembuangan. Itu adalah Yin Jiuling. Sebelumnya, Yin Jiuling pernah melompat ke dalam lubang pembuangan sendirian. Namun, saat ini, dia telah terhanyut. Mungkinkah getaran tadi disebabkan oleh Yin Jiuling? Apa yang Yin Jiuling temui di lubang pembuangan itu? Dan, dia melompat ke lubang pembuangan dan benar-benar keluar hidup-hidup. Suasana menjadi gempar. Dia adalah orang pertama yang memasuki lubang pembuangan dan keluar hidup-hidup. Banyak sekali orang yang ingin tahu apa yang ditemui Yin Jiuling di lubang pembuangan itu. Namun, pada saat ini, 2 sinar cahaya terang keluar dari lubang pembuangan tersebut. Satu berwarna merah darah, yang lain berwarna ungu. Kedua sinar cahaya itu saling terkait dan berubah menjadi perisai cahaya yang menutupi sekeliling lubang Yin. Luming, Yuan Wen, Dewa Pertempuran, dan 6 makhluk kuat lainnya, serta Yin Jiuling, semuanya diselimuti cahaya. Adapun orang lain di Gunung Iblis Lubang Yin, mereka tidak diselimuti, tetapi cahaya warna-warni menghalangi penglihatan mereka, membuat mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Giok surgawi yang ilusif tidak mampu menerangi situasi di dalam. Pada saat ini, baik orang-orang di Gunung Iblis Lubang Yin maupun orang-orang di alam semesta yang menyaksikan melalui giok dewa mimpi, mereka semua tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa ada 2 sinar cahaya yang menutupi puncak Gunung Iblis? Mereka tidak bisa menebak. Ledakan, ledakan, ledakan. Dan EBSCP, orang-orang di luar melihat bahwa cahaya ungu merah telah membentuk penghalang, dan itu bergetar dan bergemuruh. Orang-orang di dalam membombardir perisai cahaya. Apakah mereka tidak bisa keluar? Seseorang menebak. Jelas bahwa tebakan mereka benar. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang bergegas keluar.
Beberapa orang yang lebih berani mencoba mengendalikan senjata suci mereka untuk menyerang cahaya ungu merah. Namun, ketika senjata suci itu mendekati cahaya ungu merah, senjata itu meleleh seperti es dan salju di hadapan api. Yang lainnya begitu ketakutan sehingga mereka segera menjauh, tidak berani mendekat. Mungkinkah itu domain raja? Di dalam mimpi Dewa Jade, seseorang mengirimkan sebuah pesan dengan sedikit keraguan. Lalu, seseorang menyadari bahwa si pembicara merupakan salah satu dari 10 kerabat sedarah teratas. Ini mengejutkan semua orang. Bahkan para mahakuasa dari 10 ras teratas pun terkejut dengan ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 3960 Bahasa Indonesia. Bab 3960, Wilayah Kekuasaan Raja. Wilayah Kekuasaan Raja. Apa itu? Seketika, banyak orang mengemukakan keraguannya. Itu karena mereka belum pernah mendengarnya. Saya hanya menebak, saya tidak yakin. Kata tokoh perkasa suku darah. Benar sekali, ini adalah wilayah kekuasaan raja. Saat berikutnya, seseorang keluar dan memberikan jawaban positif. Seseorang mengenali bahwa orang yang berbicara itu merupakan eksistensi kuno dari ras Buddha. Ras Buddha juga merupakan salah satu dari 10 ras teratas. Adapun orang yang berbicara, dia adalah tokoh legendaris yang telah hidup dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Banyak orang terkejut. Itu hanya konfrontasi antara dua junior, tetapi itu benar-benar menarik perhatian orang yang sangat kuat. Itu benar-benar mengerikan. Senior, bisakah Anda memberitahu saya apa itu domain raja? Seseorang bertanya. Wilayah kekuasaan seorang raja hanya akan muncul sesekali di beberapa tempat kuno yang sangat kuno. Misalnya, Gunung Iblis Yin Pit adalah tanah terlarang yang sangat kuno. Jika aku tidak salah, darah dewa dari dua kesayangan surga muda itulah yang mengaktifkan wilayah raja. Bakat mereka terlalu kuat. Makhluk kuno dari ras Buddha dijelaskan. Semua orang terkejut. Bahkan keberadaan kuno ras Buddha ini pun mendesah. Mereka berdua terlalu berbakat. Ini adalah pengakuan terbesar. Pada saat yang sama, mereka juga sampai pada suatu kesadaran. Ternyata perisai cahaya ungu merah itu disebabkan oleh pertarungan antara dua dewa muda kesayangan surga. Perisai itu dipicu oleh darah dewa mereka. Tidak heran warnanya ungu merah. Darah Luming berwarna merah, sedangkan darah Teks asal dewa pertempuran berwarna ungu. Akan tetapi, tak seorang pun bersuara ketika mereka menunggu penjelasan makhluk kuno ras Buddha itu. Makhluk kuno dari ras Buddha melanjutkan, begitu alam raja diaktifkan, sekelompok orang dengan bakat terkuat di sekitarnya akan diselimuti dan terperangkap di dalamnya. Hanya yang terkuat di antara mereka yang akan dapat keluar dari dalam. Apa? Hanya yang terkuat yang bisa keluar dari sana. Bukankah itu berarti sebagian besar orang yang terjebak di dalamnya akan mati? Yang lainnya terkejut. Benar sekali. Aturan ini sangat kejam. Orang-orang di dalamnya harus saling membunuh. Pemenangnya menjadi raja, jadi itu disebut alam raja. Orang yang keluar hidup-hidup adalah raja terkuat. Kata yang maha kuasa dari ras Buddha. Si. Semua orang menarik napas dingin. Kali ini banyak klan besar yang was-was dan menimbulkan kegemparan besar. Hal ini dikarenakan semua klan besar tersebut mempunyai orang-orang jenius yang tak tertandingi di dalam diri mereka. Misalnya, suku Sein Pertempuran, suku Matahari Bulan, suku Sura. Di antara orang-orang ini, hanya yang terkuat yang bisa keluar. Bukankah itu berarti semua orang harus mati? Siapa yang bisa disebut paling kuat di antara orang-orang di sini? Yang terkuat di antara mereka yang selevel adalah Teks asal Dewa Pertempuran. Namun, masih ada orang yang bertarung dengan Teks asal Dewa Pertempuran. Yang terkuat, beberapa dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Apakah orang-orang seperti Yuan Wen, Dewa Perang, akan mati di sana? Di alam raja, biasanya ada batasan yang sangat ketat. Misalnya, sulit untuk menggunakan senjata dewa yang terlalu kuat, dan kultivasi seseorang akan ditekan ke alam tertentu. Mengenai detailnya, setiap alam raja akan berbeda, jadi saya tidak yakin. Makhluk kuno dari ras Buddha berbicara. Luming, Yuan Wen, Dewa Perang,
dan Yin Jiuling berdiri di posisi yang berbeda di area yang ditutupi oleh perisai cahaya ungu merah. Wajah mereka muram. Awalnya, mereka sedikit gugup. Mereka menyerang penghalang ungu merah, tetapi mereka bukan orang biasa. Mereka segera tenang. Apakah ada di antara kalian yang tahu apa yang sedang terjadi? Kata Yuan Wen. Meskipun dia ingin terus bertarung dengan Lu Ming dan mencapai terobosan total, dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya bisa menghentikan pertempuran mereka. Saya tidak tahu. Kita harus bertanya pada Yin Jiuling tentang hal ini. Seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun dengan ekspresi ganas berkata sambil menatap Yin Jiuling. Pemuda ini berasal dari ras Sura. Dia sedikit lebih tua dari Lu Ming, Yin Jiuling, dan Yuan Wen, sang dewa perang. Namun, dia masih bagian dari generasi muda. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, mencapai tingkat kelima dari alam kaisar surgawi. Terlebih lagi, orang ini juga merupakan kesayangan surga yang mengerikan. Kalau tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia tidak akan bisa melangkah ke puncak gunung iblis Lubang Yin. Yang lainnya juga menoleh ke arah Yin Jiuling. Itu karena hanya Yin Jiuling yang melompat ke dalam lubang pembuangan. Siapa lagi kalau bukan Yin Jiuling yang menyebabkan anomali itu? Bahkan Lu Ming pun berpikir demikian. Tatapan mata Yin Jiuling amat jahat, bagaikan dua pusaran hitam pekat yang dipenuhi niat membunuh. Dalam waktu singkat, auranya menjadi semakin mengerikan. Kultivasinya benar-benar telah menembus dan mencapai tingkat ketiga dari ranah kaisar surgawi. Ini adalah domain King. Ini sama sekali bukan disebabkan oleh anak itu. Pada saat ini, suara tulang terdengar dalam pikirannya. Apa itu wilayah kekuasaan raja? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda dapat melihat batu giok surgawi impian. Beberapa orang tua di alam semesta seharusnya dapat mengenalinya. Mungkin seseorang akan memberi Anda penjelasan. Kata Bon. Seketika, Lu Ming mengeluarkan giok dewa ilusi. Giok dewa ilusi itu tidak terisolasi dan dia masih bisa melihat isi pembicaraan orang lain. Faktanya, Yuan Wen dan yang lainnya juga telah mengeluarkan giok surgawi impian mereka dan ingin bertanya kepada para tetua mereka. Kemudian mereka melihat penjelasan dari Yang Maha Kuasa dari ras Buddha. Hanya dengan satu tatapan, hati mereka bergetar hebat. Aura yang kuat meletus dari tubuh mereka saat mereka menatap yang lain dengan waspada. Apa yang terjadi? Aku hanya memiliki alam kaisar surgawi tingkat pertama. Kultivasiku juga ditekan ke tingkat pertama alam kaisar surgawi. Sialan. Beberapa raungan marah terdengar. Ekspresi para elit Sura bahkan lebih ganas. Awalnya, di antara 9 orang di sini, kultivasinya adalah yang terbaik, dan hanya ada satu orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Dengan bakatnya, dia yakin bisa membuat semua orang bertahan. Yuan Wen kuat, tetapi dia tidak peduli dengan Kaisar Semu. Namun sekarang, kultivasinya telah ditekan ke ranah Kaisar Surgawi tingkat pertama. Dia telah kehilangan keunggulannya. Adapun yang lainnya, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, mereka semua ditekan ke alam Kaisar Surgawi tingkat pertama. Kaisar Surgawi tingkat pertama, Lu Ming bergumam. Kultivasinya berada pada level kuasa Emperor. Tentu saja, tidak mungkin untuk ditingkatkan. Karena itu, dia tidak merasakan apapun. Aku bahkan tidak bisa menggunakan senjata suci yang terlalu kuat. Lihatlah manik angin yang ganas dan tongkat mistis es. Lu Ming punya ide. Dia ingin mencoba mengendalikan tongkat mistis es dan manik angin yang ganas. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada reaksi sama sekali. Seolah-olah hubungan antara keduanya telah terputus. Hati Lu Ming sedikit mencelos. Dia tidak bisa menggunakan senjata pamungkasnya dan hanya orang terkuat yang bisa pergi. Lu Ming tidak sepenuhnya percaya diri. Pertama-tama, teks asal Dewa Pertempuran Tunggal sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, 7 eksistensi lainnya semuanya sangat menakutkan. Bahkan jika tidak ada yang disukai surga seperti Yuan Wen, Dewa Pertempuran, mereka yang lebih rendah juga sangat menakutkan. Misalnya, Yin Jiuling, kandidat untuk daftar kebanggaan surga alam semesta. Kekuatan orang-orang ini sangat mengerikan dan mereka semua adalah kaisar surgawi tingkat pertama. Karena tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi,
Luming dan Teks asal dewa pertempuran tidak memiliki keuntungan. Sebaliknya, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan.